Ia mencari kebenaran rumor tersebut hingga ke pelosok Mekah. Dan dia berjanji, jika berita itu benar, maka pedangnya akan terhunus pada pelakunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya semuanya. Terima kasih buat kalian yang udah mampir di channel ini, lalu mutusin buat ngeklik video ini. Hatur nuhun, kalian keren pisan. Nah, gimana kabarnya hari ini? Semoga baraya semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan di video kali ini aku bakalan ngebahas tentang kisah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, Zubair bin Awam. Nah, beliau ini adalah salah satu dari 10 orang terpilih yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk surga dan bertugas untuk menemani Rasul menegakkan agama Islam. Dan di antara 10 orang ini yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, dan yang terakhir Abu Ubaidah bin Jarrah. Inilah nama-nama yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan di antaranya ada Zubair bin Awam. Siapakah Zubair bin Awam ini? Ayahnya bernama Al-Awam bin Khuwailid, yakni ayah dari ibunda Khadijah. Dan ibunya bernama Sofiyah binti Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah SAW. Jadi baraya, Zubair ini masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Rasulullah SAW. Karena ibunya Sofiyah tidak lain adalah bibi Rasulullah SAW. Zubair menikah dengan Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mereka dikaruniai beberapa orang anak. Di antaranya yang terkenal ada Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair. Dan mereka ini adalah keponakannya Aisyah. Makanya kita sering mendengar hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zubair dari Aisyah dan yang diriwayatkan oleh Urwah bin Zubair dari Aisyah. Karena mereka ini adalah keponakannya Aisyah. Dan inilah gambaran tentang Zubair yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke baraya, seperti biasa sebelum kita lanjut ke ceritanya, aku ingin izin menginformasikan bahwa informasi tentang Zubair ini aku ambil dari ceramahnya Ustadz Dr. Firanda Andirjaya. Kisah selengkapnya bisa kalian tonton langsung di channelnya. Dan juga aku ingin memohon maaf apabila ada kesalahan informasi yang kurang pas, kalian boleh tambahkan di kolom komentar di bawah ini. Dan tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke kisahnya. Cekidot. Ketika Zubair lahir, tidak lama kemudian ayahnya wafat. Ia dirawat oleh ibunya Sofiyah. Ibunya ini termasuk ke dalam golongan orang yang tegas dan keras dalam mendidik anak nih baraya. Sehingga saking kerasnya, ibunya ini pernah ditegur oleh pamannya Naufal. Naufal ini adalah saudara dari ayahnya Al-Awam. "Kenapa engkau begitu keras kepada Zubair?" tanya Naufal. "Aku ingin Zubair menjadi orang. Aku ingin dia menjadi jagoan." Karena baraya pada zaman itu isinya penuh dengan peperangan, yang dimana yang kuat yang menang, yang hebat yang dipandang. Nah, dalam pandangan Sofiyah, Zubair harus dididik dengan keras. Saking kerasnya, Zubair diambil oleh pamannya karena pamannya ini tidak tega pada ponakannya yang dididik dengan kerasnya oleh sang ibu. Tapi ini baraya, didikan sang ibu ini benar-benar membuahkan hasil. Zubair ini benar-benar menjadi orang yang hebat, menjadi orang-orang yang kuat di kemudian harinya. Zubair bin Awam adalah seseorang yang tinggi, sehingga ketika dia menunggangi kuda nih, kakinya itu sampai tergeret di tanah. Ia juga memiliki kulit yang putih dan rambutnya banyak nih baraya.
Zubair termasuk ke dalam golongan as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang masuk Islam di tahun pertama kenabian. Nah, dalam hal ini ada beberapa perbedaan pendapat dari kalangan ulama yang menyebutkan bahwa usia Zubair masuk Islam. Ada yang menyebutkan Zubair masuk Islam pada usia 14, 15, 16, dan ada juga yang menyebutkan Zubair masuk Islam dalam usia 8 tahun karena dakwahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika Zubair masuk Islam nih Baraya, dan diketahui oleh sang paman, pamannya marah besar. Zubair disiksa oleh pamannya. Ia diikat lalu digulung dengan tikar dan diasapi sehingga Zubair susah untuk bernapas. "Lepaskanlah dirimu dari Tuhanmu, maka aku akan melepaskanmu dari tikar ini," gertak sang paman. "Demi Allah, aku tidak akan kembali kepada kekafiran untuk selama-lamanya." Zubair ini orang yang tangguh, orang yang kokoh akan pondasinya. Karena dahulu ia dididik oleh ibunya, kalau dia tidak boleh takut pada apapun dan siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zubair memiliki banyak keutamaan, di antaranya adalah Hawariyun, sang pembela Nabi. Zubair ini adalah orang pertama yang menghunuskan pedangnya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saat itu ia mendapat kabar bahwa Rasulullah wafat karena serangan kaum musyrik. Ia mencari kebenaran rumor tersebut hingga ke pelosok Mekah. Dan dia berjanji, jika berita itu benar maka pedangnya akan terhunus pada pelakunya. Dan dalam pencariannya, ia bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di puncak bukit. Melihat pedang Zubair yang terhunus, nih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya-tanya, apa yang akan dilakukan oleh Zubair? Lalu Zubair pun menjelaskan tentang bahwa dia mendapatkan berita, kayak gitu. Dan ketika mendengar penjelasan Zubair, maka seketika Rasulullah langsung mendoakan Zubair, semoga Zubair senantiasa mendapatkan kebaikan dan pedangnya senantiasa mendapatkan kemenangan. Dan pada saat perang Khandaq nih Baraya, Nabi pernah berkata, setiap Nabi memiliki seorang pembela atau orang spesial, dan orang spesialku adalah Zubair bin Awam. Dan perkataan Nabi tersebut terdengar oleh para sahabat. Ketika perang Khandaq ya, kita tahu bahwa situasi saat itu sangat mengerikan, di mana pasukan kaum musyrikin yang berjumlah 10.000 orang menyerang kota Madinah, dan saat itu pasukan muslimin hanya berjumlah 2.000 orang. Secara logika pasti kaum muslimin yang akan kalah kan, karena mereka kalah jumlah. Akan tetapi dengan izin Allah mereka memenangkan perang Khandaq tersebut. Dan Baraya, ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mendapatkan kabar tentang kondisi kaum kafir Quraisy. Dan Nabi berkata, siapa yang bisa mendatangkan kepadaku kabar tentang kondisi kaum kafir Quraisy? Lalu Zubair pun menjawab, saya ya Rasulullah. Lalu Nabi pun bertanya kembali, siapa lagi katanya. Dan Zubair pun menjawab sebanyak pertanyaan yang dilontarkan oleh Nabi. Saya ya Rasulullah katanya. Baraya, pekerjaannya ini bukan pekerjaan yang mudah, pekerjaan yang sulit, di mana orang tersebut harus menembus ke barisan lawan, ke barisan kaum kafir Quraisy untuk mengecek kondisinya. Dan tentunya resikonya sangat tinggi. Dan ini adalah ujian Zubair yang diketahui oleh para sahabat, sekaligus keistimewaan Zubair yang lainnya. Zubair bin Awam mengikuti segala macam pertempuran dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dimulai dari perang Badar, perang Khandaq, perang Uhud, perang Yarmuk, segala macam peperangan ia ikuti. Terus pada saat perang Badar Baraya, saat itu tidak ada pasukan berkuda kecuali 2 orang, yaitu Al-Miqdad bin Aswan dan Zubair bin Awam. Yang lainnya mereka entah itu jalan kaki, naik onta dan sebagainya. Dan ketika perang Uhud ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terluka,
Dan mereka balik ke kota Madinah. Ketika itu Abu Sufyan juga balik kembali ke kota Mekah. Akan tetapi Abu Sufyan dan pasukannya berniat untuk balik menyerang ke kota Madinah. Abu Sufyan yang udah bangga akan kemenangannya ini Barayani, udah bangga, dia berkata, "Kemenangan pada perang ini adalah balas dendam kami karena kami kalah dalam perang Badar," kata Abu Sufyan. Dan pada saat itu sahabat dalam kondisi terluka nih Baraya. Akhirnya ketika Nabi dan para sahabat mendengar kabar bahwa Abu Sufyan akan balik menyerang, mereka berjalan menuju Hamraul Azab, kira-kira 20 hari perjalanan dari kota Madinah, untuk menanti kedatangan Abu Sufyan. Dan diantaranya yang berangkat itu ada Zubair bin Awam dan Abu Bakar As-Siddiq. Zubair bin Awam adalah orang yang terkenal hebat dalam peperangannya. Sehingga pada saat perang Yarmuk nih, pada saat melawan pasukan Romawi, para sahabat memotivasi Zubair, ya. "Ayo Zubair, semangat, ayo semangat, biar kita juga ikut semangat." Para sahabat pun berkata, "Tidakkah engkau maju? Maka kami juga akan maju kencang bersamamu." Nah, ketika Zubair maju nih Baraya, Zubair pun majulah ke barisan lawan, menembus barisan lawan. Pada saat Zubair maju, para sahabat tidak jadi maju nih Baraya. Zubair sendirian menembus barisan lawan. Lalu ia terluka dan balik lagi pada posisi awalnya. Hingga 2 kali para sahabat menyemangati Zubair, dan Zubair pun berjalan lagi, dan dia lagi-lagi para sahabat tidak ikut maju. Ia terluka kembali dan dia kembali lagi ke posisi awal. Tapi Zubair tidak marah, sehingga ada 2 bekas luka di pundaknya. Yang satu bekas perang Badar dan satunya lagi bekas perang Yarmuk ini. Dan perjuangan terakhir dari seorang Zubair bin Awam ini itu pada saat perang Jamal. Pada saat itu Zubair merasa berada dalam kebenaran. Ia mendatangi Ali bin Abi Thalib dengan niatan ingin bertempur dengan Ali. Pada saat itu kata Ustadz Dr. Firanda Andirnya mengatakan bahwa Ali mengingatkan kepada Zubair tentang satu hadis yang artinya, "Tidakkah engkau ingat wahai Zubair tentang sabda Rasulullah SAW kepadamu?" Kata Rasulullah, "Engkau benar-benar akan memerangi Ali, dan saat itu engkau berada dalam pihak yang zolim." Lalu Zubair ingat bahwa dahulu Rasulullah pernah menepuk pundak Zubair dan mengatakan hal tersebut. Dan Zubair pun berkata, "Oh iya ya, aku lupa, aku tidak akan memerangimu." Lalu Zubair pun pergi meninggalkan Ali dan dia tidak ikut berperang. Ia tidak peduli bagaimana tanggapan orang-orang kepadanya. Nah, itu dia akan dibilang pengecut lah, akan dibilang pecundang lah. Yang jelas dia tidak ingin ikut berperang. Kemudian Zubair pergilah dan sampai di satu lembah yang bernama As-Siba. Di lembah tersebut ia bertemu dengan seseorang yang bernama Al-Khobab. Kemudian Zubair berkata, "Wahai Khobab, aku ingin meminta perlindunganmu dan dalam tanggung jawabmu karena ini adalah negerimu," katanya. "Aku tidak ingin berperang, aku ingin berhenti dalam peperangan," katanya. Lalu Al-Khobab dan Zubair pun pergi bertemu dengan seseorang yang bernama Amr bin Zurmus. Nah, inilah orang yang membunuh Zubair dan dia adalah anak buahnya Ali. Khobar pun berkata pada Amr, "Ini adalah tamuku, tolong kau ayomi dia selagi aku mencari tempat tinggal untuknya." Lalu Zubair pun mengikatlah kudanya dan dia masuk ke dalam rumah dan disiapkanlah kamar untuk Zubair oleh Amr. Pada saat itu Amr belum tahu nih siapa Zubair ini sebenarnya. Ketika di suatu malam saat itu Zubair membacakan syair. Dan posisinya Amr masih belum tahu nih ketika dia mendengarkan lantunan-lantunan syair yang Zubair katakan dan sampai selesai,
Ketika itu Amr langsung sadar kalau orang tersebut adalah Zubair bin Awam. Nah, ketika selesai membacakan syair, beranjaklah Zubair dari tempat duduknya untuk menunaikan sholat malam. Ketika Zubair sholat, Amr mengambil tombak lalu ditikamlah Zubair ketika sedang sholat, dan Zubair meninggal dunia pada saat sholat malam. Kepala Zubair dipenggal oleh Amr dan dibawa ke hadapan Ali bin Abi Thalib. "Wahai Ali, aku telah membunuh anaknya Sofia." Ali pun berkata, "Biarkan dia masuk, lalu berikan kepadanya kabar gembira bahwa dia akan masuk ke dalam neraka jahanam," kata Ali. Ali menegur pria tersebut dan dia mengatakan, "Kenapa engkau bunuh dia? Jika saja Zubair ini ditahan, engkau tidak boleh membunuh dia. Apalagi engkau membunuhnya dengan cara yang tidak benar," kata Ali. Lalu Amr membawakan pedang Zubair ke hadapan Ali. Dengan tangisan yang terseduh-seduh, Ali berkata, "Pedang ini, sudah berapa kali pedang ini membela wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Dan dari situlah Amr bin Jurmus ini tidak pernah kelihatan lagi nih Baraya. Ada yang bilang dia bunuh diri karena dia bingung mau melakukan apa, dan ada juga yang bilang kalau dia dibunuh oleh anaknya Zubair, Abdullah bin Zubair. Dan itulah kisah wafatnya Zubair bin Awam. Dan Zubair ini terkenal orang yang sangat hebat, sangat kokoh dan teguh pendiriannya. Ia selalu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga ia mendapat gelar Hawariyun, sang pembela Nabi. Nah, itulah kisah tentang Zubair bin Awam. Masya Allah, beliau ini sangat benar-benar hebat, luar biasa ya Baraya. Pada saat itu, sahabat-sahabatnya Nabi itu memang terkenal sangat kuat dan tangguh dalam peperangan. Dan sampai di sini saja tentang video kisah Zubair bin Awam. Jika kalian suka, silahkan klik tombol like, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa nih subscribe biar kalian gak ketinggalan info tentang kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.